Ketika Kanjeng Nabi siar ngajarin Al-Quran itu, dia mendirikan majelis juga di dekat Kanjeng Nabi itu. Jadi kalau gini, katakanlah ini majelis ya, itu bikin di sebelah itu. Ya, bikin di sebelah. Pertama, dia menduga bahwa orang tertarik sama Al-Quran lalu ikut Kanjeng Nabi itu karena keunikan kandungan Al-Quran. Oke. Nadir tidak mau kalah, maka dia lalu mengutip, menukil, merujuk, pokoknya daftar pustaka banyak, hasanah dari Persia dan Romawi. Dia ceritakan ke orang-orang gitu. Tapi orang tetap ngikut Kanjeng Nabi. Semakin hari semakin waktu orang lebih banyak sama Kanjeng Nabi. Tidak kurang orang-orang cerdik pandai, intelektual waktu itu, intelektual Quraisy, yang memusuhi Kanjeng Nabi dengan modal kecerdasannya. Salah satu penentang serius Kanjeng Nabi yang menentang dengan ilmunya itu, selain Walid bin Mughirah, ada nama lain. Ini nggak begitu masyhur mungkin ya. Namanya adalah Nadir bin Haris. Ini sebenarnya orang ini masih dekat-dekat kerabatan sama Kanjeng Nabi itu. Resepnya begini. Nadir bin Haris bin Kaldah bin Abdi Manaf bin Abdiddar bin Qusay. Qusay ini punya anak namanya Abdul Manaf, dan inilah yang melahirkan Hashim, lalu Abdul Muthalib, lalu Sayyid Abdullah, lalu Kanjeng Nabi. Kan dekat tuh. Iya kan? Namanya Nadir bin sinten mau? Oh no lali. Bin Haris nggih. Nadir bin angel ngapal ke jenenge. Nek ora campur tirakat angel. Ada begitu banyak ayat di Al-Qur'an itu di masa Makkiyah itu yang turun berkaitan dengan Nadir ini. Nadir ini seorang cerdik pandai intelektual yang punya perjalanan panjang. Dia sampai mengembara ke mana? Ke Suriah, ke Mesir, ke Persia, ke Romawi gitu ya. Kuliahnya jauh lah pokoknya. Dari Madura ke Jogja misalnya, jauh lah. Jauh pokoknya ya. Nah, dan dia pintar. Tapi karena bagi dia Al-Quran itu hanya berhenti di level mau'idah tadi, enggak sampai ke level sifa'un lima fis sudur, maka justru yang terjadi pada dirinya itu adalah menjadikan pengetahuannya itu untuk menentang, mengingkari Al-Quran dengan pendekatan akademik, pendekatan teoritik, saintifik, integratif. Di antara yang diabadikan Al-Quran, rekamannya Al-Quran begini. Nadir ini ketika Kanjeng Nabi siar ngajarin Al-Quran itu, dia mendirikan majelis juga di dekat Kanjeng Nabi itu. Jadi kalau gini, katakanlah ini majelis ya, itu bikin di sebelah itu. Ya, bikin di sebelah. Pertama, dia menduga bahwa orang tertarik sama Al-Quran lalu ikut Kanjeng Nabi itu karena keunikan kandungan Al-Quran. Oke. Nadir tidak mau kalah, maka dia lalu mengutip, menukil, merujuk, pokoknya daftar pustaka banyak, hasanah dari Persia dan Romawi. Dia ceritakan ke orang-orang gitu. Tapi orang tetap ngikut Kanjeng Nabi. Semakin hari semakin waktu orang lebih banyak sama Kanjeng Nabi. Yang kedua, Nadir ini lalu berpikir bahwa kayaknya orang-orang ini kepincut sama Muhammad itu. Kan bahasa dia begitu ya. Karena memang Al-Quran ini mengandung nilai-nilai sastrawi yang luar biasa. Ya. Maka Nadir nggak mau kalah, dia lalu pakai strategi. Dia undang para penyair. Yo arko bareng. Darus lagi mulai ya. Dia undang para penyair, nggak cukup penyair, dia undang para penyanyi. Yo aca bareng diundang mestinya. Yang ketiga dia undang para penari, kholis. Jadi dia bikin acara di sebelahnya itu, di saat Nabi nutur yang kuat, dia bikin acara gitu.
Tapi tetap saja orang tertarik kepada Kanjeng Nabi. Lalu yang ketiga, dia itu bertemu dengan seorang ahlul kitab, disebutkan bahwa dia seorang Nasrani yang alim gitu ya. Bertanya, bagaimana caraku supaya bisa menghentikan Muhammad itu? Oleh orang ahlul kitab ini diajari begini, kamu tanyakan kepadanya 3 hal. 1, tanyakan tentang para pemuda yang bersembunyi di dalam gua demi menjaga akidahnya. Yang kedua, tanyakan tentang seorang raja yang kekuasaannya itu meliputi timur dan barat. Lalu yang ketiga, tanyakan tentang ruh. Bukan Buya Hasyim Ar-Rasyid ya, bahas ruh ya, enggak ya. Ini dilakukan betul sama Nadir. Maka Nadir lalu menghadap ketika Kanjeng Nabi siar diinterupsi lah kira-kira begitu ya, bertanya, wahai Muhammad, kalau engkau memang seorang nabi, ceritakan padaku tentang para pemuda yang sembunyi di gua untuk menjaga akidahnya. Tentu saja Kanjeng Nabi dikasih tahu oleh Allah Ta'ala, maka turunlah surat Al-Kahfi itu. Begitupun ketika diajukan pertanyaan kedua tentang raja itu, yang dibacakan oleh Rasulullah itu adalah ujung-ujung dari surat Al-Kahfi tentang Zulkarnain itu ya. Nah, yang ketiga tentang roh. Kanjeng Nabi menjawab pakai ayat ini. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Selesai. Oke. Nadir ini merasa malu betul. Pesona intelektualitasnya itu gugur terus-menerus. Maka di tengah putus asanya itu, dia mulai mengalami kena mental lah kira-kira ya. Mengalami mental disorder. Dia ini lalu berbuat nekat. Ketika Kanjeng Nabi siar itu didatangi sama Nadir. Ini diabadikan di surat Al-Anfal. Gitu ya. Al-Anfal bilang gini. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna qalu law nasya'u laqulna mithla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Ketika ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, ini tentang Nadir ini. Mereka berkata, kalau kami mau, kami bisa saja mengatakan keterangan-keterangan yang seperti Al-Qur'an itu. Sungguh itu tidak lebih dari dongengan orang-orang terdahulu saja. Itu satu. Gak cukup begitu, Nadir lalu memungkasi dengan cara begini. Ini cara ekstrim. Wa idh qala Allahumma in kana hadzal haqqu min indika. Ya Allah, jika benar Al-Qur'an ini memang datang dari sisimu, famtir alaina hijaratan minas sama'i, maka turunkanlah hujan batu dari langit, awitina bi adzabin alim, atau timpakan kepada kami azab yang pedih. Ini Gusti Allah itu, Masya Allah ya, orang kurang ajar itu tetap disantuni ya, tetap diwelas asih ya. Jawabannya Allah itu begini. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan sungguh Allah tidak akan menimpakan azab sepanjang engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama mereka. Enggak cukup begitu. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka kalau saja mereka itu mau bertobat. Begitu. Kecaman Al-Quran kepada Nadir ini keras. Bahkan ada bagian yang menyebutkan begini, wailul likulli affakin athim. Sungguh celakalah, sungguh laknatlah orang yang sukanya itu berdusta dan berbuat dosa. Wailul likulli affakin asim. Idza tutla alaihi ayatuna yusirru mustakbiron. Ketika dibacakan ayat-ayat kami kepadanya, mereka lalu menjadi orang yang menyombongkan diri, merasa lebih akademik dari Al-Quran. Merasa lebih adiluhung dari Al-Quran. Berarti kita banget gitu. Sering ya. Sering. Oh, jane ya ibadah sesuk-sesuk ya kena. Iki ayatnya ono qul huwallahu ahad. Sak ngawur-ngawur ngono. Itu dikecamkan oleh Al-Quran kepada Nadir bin Haris itu tadi.
Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi udunaihi waqrah fabassirhu bi'adzabin alim. Ketika dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, kepada dia itu justru menjadi orang yang menyombongkan diri, seolah-olah di telinganya itu ada sumpalan yang membuatnya tidak bisa mendengar. Maka berilah kabar kepadanya bahwa dia akan ditimpa azab yang pedih. Oke ya. Ini Nadir bin Haris lalu mati waktu perang Badar. Oke. Saya tambahkan sedikit lagi. Nadir bin Haris ini punya adik. Namanya Nudair. Nudair bin Haris. Ya, orang Arab biasa begitu ya. Anas Unais gitu ya. Amin Umain. Cito Citi. Itu biasa gitu ya. Namanya Nudair bin Haris ya. Nudair bin Haris ini masuk Islam pasca Fathu Mekah. Ya. Adapun kakaknya mati waktu perang Badar. Ketika Nudair ini masuk Islam, dia berkata begini, Nudair ini. Dalam setiap peperangan, jadi dia selalu ikut perang melawan Nabi ya. Dalam setiap peperangan, setiap aku melihat wajah Rasulullah, aku tidak sanggup untuk bertahan memandangnya. Ini masih musuh ya. Dan sekarang, setiap aku melihat wajah Rasulullah, aku selalu teringat akan welas asih dan kasih sayangnya kepada kami semua. Oke. Lalu Nudair ini datang kepada Kanjeng Nabi, berbaiat, bersyahadat begitu. Ya. Kanjeng Nabi lalu berkomentar begini, khusus kepada Nudair gitu. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah, berarti kan ya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah padamu untuk masuk Islam. Sungguh orang cerdas sepertimu tidaklah pantas untuk tidak mengikuti Islam. Global ini ya. Sungguh orang cerdas sepertimu tidaklah pantas untuk tidak masuk Islam. Lalu Nudair ini menjawab begini, Alhamdulillah ya Rasulullah, segala puji bagi Allah Rasulullah, saya bisa masuk Islam. Lalu dia berkata begini, engkau benar Rasulullah, sungguh tidak pantas sesuatu yang hebat dan mulia seperti Islam tidak dipahami oleh orang lain. Dan Nudair ini ya sampai akhir hayat jadi bagian dari agama Islam. Oke teman-teman, mungkin poin-poin yang bisa saya tutupkan itu begini. Yang pertama, sinau belajar ya belajar, kuliah ya silakan mampang-mampang walau embuh masa depan kepiye ngono ya. Gitu. Ya minimal ra mulih Madura ya. S1, S2 ya. Iya S3. Engko S1 meneh ngono.